Halo, apa kabar sahabat keroncong, pecinta keroncong dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari saya, salam hormat dan salam budaya. Bahagia saya berada di tengah-tengah keluarga besar keroncong. Apalagi sekarang sudah ada channel keroncong kita-kita. Dengan adanya channel keroncong kita-kita ini, kita jadi bisa ngelihat cerita, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang tadinya kita tidak mengenal menjadi akrab ya. Siapakah A, siapakah B, siapakah C. Salut, saya suka banget dengan adanya channel keroncong kita-kita ini. Jadi wadah untuk orang-orang keroncong berkiprah ya. Acungkan jempol untuk Pak De Kokotole yang berkarya tidak pernah berhenti. Salut Pak De. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menjadi cinta sama keroncong yang kalau dihitung dari sekarang bisa 32 tahun. Jujur memang pada saat dulu itu karena kita kan dulu masih muda, pada senangnya lagu-lagu band-bandan pastilah ya, karena kebetulan juga keluarga Teti itu seninya kuat banget. Bapak meskipun dari militer tetapi bapak juga punya sanggar seni di rumah, ada band, ada tari-tarian. Kebetulan bapak juga pelatih tari, terus seminggu sekali juga latihan band di rumah dengan lagu-lagu oldies. Dan ibu juga kebetulan suka nyanyi, tetapi ibu beda aliran dengan bapak. Kalau ibu arahnya ke keroncong. Nah di situ mungkin setiap hari di rumah itu sudah dicekokin sama orang tua yang namanya musik keroncong, irama keroncong dengan lagu-lagu oldies. Jadi sepertinya familiar juga ya yang namanya keroncong di telinga saya, karena orang mau belajar keroncong mungkin dulu susah gitu, tapi kenapa kalau saya agak nyeleneh? Kenapa saya begitu langsung belajar keroncong dengan lagu-lagu yang kategori untuk baru belajar termasuk berat gitu ya. Saya ingat banget ibu saya tuh nyanyi keroncong kemana-mana latihan. Kebetulan suatu ketika di rumah ada tamu yang mau mungkin nyamper ibu untuk latihan keroncong gitu. Bapak-bapak tuh ya 2 orang. Terus saya memberanikan diri. Om, saya pengen belajar dong tentang nyanyi keroncong. Emang kamu bisa? Katanya gitu. Ya pengen bisa, tapi jangan bilang ibu ya katanya. Itu kebetulan ibu saya lagi ke toilet. Terus akhirnya saya belajar. Pertama kali lagu yang saya nyanyikan itu Setambul Baju Biru. Kalau katanya ya orang-orang sekarang mah katanya susah. Tapi kalau saya pertama kali nyanyi keroncong tuh Setambul Baju Biru. Nyeleneh kan? Tapi seru. Akhirnya karena saya pengen diakui bahwa suara saya bagus dan saya bisa nyanyi. Akhirnya saya nyanyi tatkala kita. Akhirnya saya gini gitu. Supaya saya dibilang bagus suaranya dan supaya saya dibilang bisa diajakin nyanyi kemana-mana. Begitu ibu saya datang, saya lari ke kamar. Akhirnya Pak Bambang itu cerita, itu suara anakmu bagus loh katanya gitu. Pak Bambang dan Pak Noh, itu bisa kita kembangkan. Masa saya nggak pernah ngedenger dia nyanyi kok, apalagi nyanyi keroncong. Dia itu kan nyanyinya lagu-lagu yang sekarang ini gitu. Enggak, dia bagus gitu. Nah, setelah ibu pulang latihan, besoknya ibu ajakin, gimana kamu bener mau nyanyi keroncong? Terus saya gituin, paling nyanyi keroncong, jadul, tua-tua, tuh masih begitu, ya maklum lah ya namanya. Dulu inget banget kalau nggak salah masih SMP tahun-tahun 85 gitu, 85 segitulah. Saya kira suatu ketika grup keroncongnya tuh mau manggung di ulang tahun Auri. Saya diajakin suruh nyanyi kan, suruh nyanyi. Udah kamu mau nyanyi apa? Nanya. Emang pada saat itu karena saya udah nggak punya bapak ya di tahun segitu, di tahun saya SMP bapak udah nggak ada karena waktu SMP kelas 1 bapak udah meninggal. Saya ingat banget itu SMP kelas 3. Terus saya nyanyi, diajakin, saya mau nyanyi lagu ini gitu.
nyanyinya kalau nggak salah lagu Ayah. Nyanyi tuh pakainya kalau kata anak bahasa sekarang mah baper gitu ya. Nangis lah gitu, manggung nangis, itu si Mik sampai dibanting kan. Saya lari sekenceng-kencengnya ke lapangan. Dikejar lah ya, namanya acara Auri tahu sendiri yang ngejar pada pakai seragam gitu. Wah, heboh lah gitu. Terus saya nyanyi, wah inget bapak gitu. Ternyata begitu saya balik lagi, saya dibujuk lah, dirayu mau inian. Saya begitu nyanyi, udah selesai nyanyi, dapat dibayar 2.500. Saya ingat, ya ampun, saya senengnya luar biasa. Pada saat itu kan kalau saya jajan dikasihnya uang 500 atau 1.000 perak. Ini saya nyanyi dibayar 2.500, coba bangga banget. Nah dari situ saya langsung, ternyata bakat saya kok bisa menghasilkan uang ya gitu. Ya maklum karena pada saat itu kan ibu saya single parent ya. Jadi saya terpacu juga kan untuk membantu minimal buat uang jajan saya sendiri lah gitu. Terus dari situ saya diam-diam. Ada lomba keroncong Radio Republik Indonesia di RRI Bogor. Saya diam-diam daftar. Saya dari uang pendaftaran itu jujur aja saya kumpulin uang jajan tuh. Pendaftarannya waktu itu kalau nggak salah 25.000 apa 15.000 lah, lupa ya. Sekitar itulah, masih murah banget. Terus saya daftar. Katanya ada penyaringan. Saya nggak bilang ibu saya ya. Saya ada penyaringan dari mulai sekian pesertanya kalau nggak salah hampir ratusan. Saya disaring 25, saya masuk. Disaring lagi saya 15 masuk. Disaring lagi saya ke 5 besar saya masuk. Dari 5 besar itu baru saya cerita sama ibu saya. Ibu, kemarin saya ikut keroncong. Tapi saya masuk 5 besar nih. Hah? Ibu saya langsung kaget lah. Hah? Kamu kok nggak bilang-bilang? Kamu ikut lomba. Uang daftar dari mana? Ya ada lah pokoknya. Gitu. Terus saya gituin. Terus sekarang iya, saya masuk 5 besar. Minggu depan lombanya. Ibu saya dengan bangganya langsung ke pasar ngebeliin bahan. Saya dibikinin baju baru. Ini nanti kamu lomba pakai baju ini. Wah heboh lah ibu saya tuh. Sama sekali nggak nyangka. Begitu saya lomba, jebret, ibu saya nonton, katanya bulak-balik ke kamar mandi. Ibu saya nervous, malah dia yang nervous karena belum pernah lihat anaknya nyanyi kan. Apalagi ini lomba gitu. Ternyata juara 1 tingkat 2, juara 1 tingkat 2 Kabupaten Bogor ya. Berarti di Bogor tuh saya juara 1. Wah girang banget tuh. Ibu saya langsung loncat, bangganya setengah mati gitu tentang cerita kayak lomba. Dari mulai situ saya percaya diri bahwa ternyata mencari nama, mencari nama, mencari prestasi memang harus seperti itu langkahnya menurut saya. Harus melalui perjuangan ke lomba-lomba gitu ya, karena kan itu sambil mengukur introspeksi sejauh mana saya bernyanyi, keseriusan saya bernyanyi gitu ya kan. Terus saya dikirim ke Bandung, saya dapat pada saat itu persaingannya ketat juga, termasuk ada Rita Effendi persaingan saya. Di Jawa Barat saya juara 1, di Jawa Barat saya mewakili Bogor, saya dapat juara ketiga. Yang juara 1-nya itu Rita Effendi, yang juara keduanya itu kalau nggak salah dari Cirebon. Wah saya bangga banget, mulai dari situ meningkat-meningkatkan. Setelah saya pulang saya berhasil untuk juara 1 Bogor, meskipun di Jawa Barat saya ketiga. Saya ingin nyoba berkiprah lah ke Jakarta. Dari lomba ke lomba yang saya cari, karena ibu saya pernah berpesan, kalau kamu mau nyanyi, keseriusin ke keroncong itu kamu bagus. Kamu nanti insya Allah akan dikenal dengan orang banyak. Tapi kalau kamu mau bertahan nyanyi di pop, kamu tidak akan dikenal, kamu tidak akan ngetop. Karena kamu punya muka yang pas-pasan, tidak cantik. Sedangkan persaingan di keroncong, di pop itu, pop singer itu harus cantik, suaranya oke. Sementara kamu serba yang pas-pasan. Digituin sama ibu aku. Kan aku ketantang dong ya kan. Oke deh, aku akan tunjukkan. Suatu saat aku akan punya tempat di keroncong. Emang ada agak keras kepala juga ya. Aku lari ke Jakarta. Ayo anterin aku ikut ke Jakarta, ikut lomba. Akhirnya udah ngikutin dan alhamdulillah sih. Setiap aku ikut lomba Taman Mini, setiap aku ikut lomba bintang radio di Jakarta,
sampai ke tingkat nasional. Bersyukur banget saya selalu mendapatkan nominasi dan saya selalu mendapatkan juara. Meskipun pernah di Taman Mini hanya 5 besar karena persaingannya ketat, tapi mulai dari bintang radio RRI, bintang radio dan televisi, itu alhamdulillah saya selalu mendapatkan posisi yang bagus, selalu 3 besar, mayoritas saya juara kedua. Disitulah lomba-lomba yang sudah saya capai sampai ke bintang radio. Bintang radio tingkat DKI tingkat nasional sudah saya laju, dan saya tembang kenangan lomba tembang kenangan senasional juga alhamdulillah saya dapat juara 1. Terus kemudian saya ikut lagi bintang radio dan televisi, saya mendapatkan juara 1 nasional. Saya ikut lagi di atas itu memperebutkan Piala Presiden tahun 2004, memperebutkan Piala Presiden Ibu Megawati. Saya dapat juara kedua, tapi di situ saya puas karena saya dulu punya cita-cita kalau saya sudah menjadi juara 1 nasional, saya akan stop karena menurut saya itu sudah puas. Di atas langit ada langit, jadi kepuasan itu ya hanya cukup dengan juara 1 nasional aja. Jadi ambisi saya memang sampai di situ. Saya boleh ikut lomba, tapi yang di atas itu kebetulan ada memperebutkan Piala Presiden. Saya bersyukur mendapatkan juara kedua, itu juga sudah bagus. Dan di situ saya berjanji biar regenerasi saja. Nah, kira-kira kurang lebih ya lumayan juga lah ya piala yang ikut bintang radio dan televisi, udah cukup lumayan kiprah saya di lomba bintang radio dan televisi. Sekiranya saya sharing tentang masalah kecil dan lomba dulu sampai di sini. Nanti akan saya sambung lagi dengan cerita-cerita yang akan lebih seru lagi. Pengalaman saya bagaimana saya bisa jalan-jalan gratis ke Belanda hanya karena dengan profesi keroncong. Terus saya akan bercerita juga bagaimana saya cara mengajarkan keroncong dan sehingga berhasil murid yang saya ajarkan menjadi juara juga di episode selanjutnya ya. Jadi saya tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa dengarkan saya di season yang selanjutnya. Tetap di channel Keroncong Kita-Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.